Kita akan belajar Bapak Ibu. Hari ini saya mohon izin Bapak Gembala, saya tidak khotbah karena saya tidak pandai berkhotbah. Saya akan mengajak saudara belajar bersama-sama tentang rahasia di balik Yudas, ya. Karena kita sering membaca, tapi kita tidak tahu ada pesan khusus yang Tuhan berikan di kisah ini, ya. Kita akan baca bersama-sama di dalam next Injil Matius pasal 26 ayat 14, ya. Matius 26 ayat 14 sampai 15 saja. Kita akan baca bareng-bareng, ya. 1, 2, 3. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Bapak Ibu, kita sering mendengar kisah tentang Yudas yang menyerahkan Yesus. Ya, itu cerita tentang itu. Tapi ini ada rahasia yang kita tidak tahu. Coba next. Siapa Yudas, Bapak Ibu? Kalau kita lihat dari namanya, next, ya, Yudas ini dari nama Yudas Iskariot. Yudas itu dalam bahasa Ibraninya Yehuda, dari kata Yehuda. Iskariot berasal kata is dan keriot. Is itu orang, keriot itu nama kota, nama desa paling ujung selatan wilayah Yudea, ya, itu berarti wilayahnya Yehuda, ya. Jadi Yudas ini adalah orang dari desa Keriot, wilayah Yudea, provinsi Yehuda. Nah, saya pernah bilang sama Bapak Ibu bahwa setelah Raja Salomo itu meninggal, maka Israel terpecah menjadi dua, Israel Selatan dan Israel Utara. Israel Selatan ibu kotanya Yerusalem, Israel Utara ibu kotanya Samaria, kayak Jawa Timur sama Jawa Tengah, lebih gampangnya, ya. Yerusalem ada di pojok selatan sana, mungkin di Surabaya, lebih gampang. Nah, Samarianya di mana? Di perbatasan, di Sragen. Jadi kan cukup jauh, ya, kalau kita pandang. Nah, Yudas ini orang yang ada di selatan, di daerah Yehuda. Tapi tahu nggak Bapak Ibu yang aneh di sini? Kalau sepertinya kayak ada peristiwa percobaan itu biasanya dari sekian banyak orang satu yang ditentukan untuk diteliti. Ini sama, saudara. Yudas ini satu-satunya murid yang kayaknya istimewa. Bapak Ibu tahu bahwa murid Yesus jumlahnya berapa? 12, ya. Yang 11 ini rata-rata semuanya dari wilayah Galilea. Galilea itu Israel Utara. Rata-rata mereka adalah seorang nelayan. Pengetahuannya nelayan, pendidikannya sedasar. Tapi Yudas, satu murid yang satu ini, itu beda. Dia ternyata diambil, dipilih oleh Tuhan dari wilayah Yehuda. Kok bisa, ya? Kok gak semuanya Galilea, tapi kok dia memilih satu orang saja, namanya Yudas. Dia wilayah yang paling selatan, pusat keagamaan, yang Paulus sebut dia menganut atau hidup dalam sistem Yudaisme, ya, dari keagamaannya paling ketat. Orang Yahudi, orang Yehuda itu hidupnya diatur oleh Taurat. Ada liturgi, ada ibadah di bait Allah, ya. Dia harus mempelajari, memahami kitab Taurat, kitab-kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Itu orang Yehuda. Tapi berbeda dengan orang yang Galilea. Dia cuma memahami kitab Tauratnya Musa saja. Kalau saudara lihat, kok aneh, ya? Kita pikir-pikir, ini apa enggak kesan khusus, ya? Apa enggak ada pesan khusus yang Tuhan kasih buat saudara saya memeriksa murid yang 12 ini, ya? Ini Yudas. Nah, next. Kalau kita lihat di Alkitab, Bapak Ibu, siapa Yudas yang sebenarnya? Ya, ada Matius mencatat, ada Markus, ada Lukas. Coba next, baca, Kak. Matius 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya
dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Yesus memanggil ke-12 muridnya, termasuk Yudas enggak? Termasuk Yudas. Dia diberikan apa Bapak Ibu? Kuasa. Untuk apa kuasa? Tumpang tangan orang sakit sembuh. Tumpang tangan pada orang yang kerasuan setan, setan pergi. Tumpang tangan pada orang yang punya kelemahan ekonomi, keluarga, setelah dia konseling, semua ada jalan keluarnya. Ini Matius catat. Next, lagi ya. Markus kita lihat. Markus 3 ayat 14. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Ya, bukan hanya tumpang tangan sembuh Bapak Ibu, bukan saja dia memberikan nasihat pada orang punya masalah ekonominya ada jalan keluarnya, tidak, tetapi dia keliling bersaksi, memberitakan Injil. Betapa hebatnya Yudas. Satu lagi, 15. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Markus mencatat sama dengan Matius, dia punya karunia untuk mengusir setan. Satu lagi, Lukas, next. Lukas 6 ayat 13. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Yudas termasuk rasul bukan? Termasuk. Nah, next. Sekarang apa bedanya rasul dan murid? Yudas itu murid, Yudas juga rasul. Sekarang apa bedanya murid dan rasul? Murid Bapak Ibu, di zaman Yesus, ini terutama khusus yang di Yehuda ya, kalau yang di Israel Utara itu tidak sedetail yang di Yehuda. Di Yehuda itu ada tingkatan pembelajaran. Yang pertama disebut dengan Bet Safer. Bet Safer itu umur 5 sampai 10 tahun mereka harus mulai belajar mengenal Taurat, menghafal, menulis. Namanya Bet Safer, rumah Alkitab, rumah kitab namanya. Nah, kemudian ada tingkat umur 10 sampai 13, tapi juga ada sampai umur 15 karena di Yehuda itu ada tambahan pengajaran baru yang namanya Bet Talmud. Bet Talmud itu kalau di sini mungkin usia SMP mungkin ya, kayak SMP gitu. Usia antara 10 sampai 13 sampai 15. Mereka belajarnya mulai menghafal kitab Taurat, menghafal kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Hafal mereka. Lah setelah lulus ini kebanyakan cuma anak laki perempuan standarnya terakhir di Bet Talmud, tidak bisa naik ke atas kecuali anak laki-laki yang pandai, anak laki-laki yang di dalam tingkat 1, tingkat 2 tadi Bet Safer, Bet Talmud punya pengetahuan yang pintar, dia bisa melanjutkan ke tingkat atas kayak SMA atau kuliah, namanya Bet Midrash. Bet Midrash itu rumah perdebatan. Jadi mereka nggak hanya hafal kitab Taurat, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur, tapi dia juga bisa berdebat, mempertahankan apa pendapatnya tentang penafsiran kitab Taurat. Makanya ada tambahan namanya kitab Mishnah. Bukan Bu Mishnah jual pecel loh ya. Mishnah itu kitab. Jadi kitab Taurat itu diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari namanya Mishnah. Ada tambahan lagi. Berarti Yudas karena dia hidup di Yehuda, dia punya kemampuan menghafal walaupun dia tidak sekolah di tingkat rabi ya, tingkat midrash. Midrash itu sekolah murid ya, midrash sekolah murid. Karena pada seseorang yang masuk di midrash ini mereka nggak akan pulang lagi, nggak tinggal sama orang tuanya lagi, tapi dia tinggal sama gurunya. Makanya kalau kita lihat ada madrasah ya, ada ponpes yang disebut madrasah itu mereka nggak pulang, tapi mereka tinggal di pesantren itu. Nah, sama dengan midrash ini mirip-mirip. Kalau midrash ini
orang itu sudah keluar dari keluarganya, maka dia tinggal bersama gurunya. Maka Midras ini disebut dengan sekolah murid. Murid, karena apa disebut murid? Karena dia tinggal sama rabinya, tinggal sama sang guru. Makanya Yudas Iskariot ini adalah murid. Disebut murid kenapa? Karena dia hidup bersama Yesus sejak dipanggil Yesus, dipilih. Dia nggak pernah pulang lagi ke Keriot. Dia selalu ngikut Yesus, perjalanan paling banyak ke Israel Utara. Itu Yudas, makanya disebut dengan murid. Ya rasul, Pak. Rasul itu murid yang diberikan tugas khusus, diberikan karunia dan kuasa mewakili Yesus untuk memberitakan kebenaran masuk kampung-kampung. Ya, Yudas Iskariot adalah seorang murid dan rasul. Yudas Iskariot ini adalah seorang yang memiliki karunia dan kuasa untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, mengatasi semua kelemahan dimiliki oleh Yudas. Ya, nah Yudas ini Bapak Ibu nggak sama kayak yang 11 murid. 11 murid ini pengetahuannya rata-rata. Tapi Yudas ini pengetahuannya tingkat tinggi. Maka sama Yesus ditunjuk sebagai pegang kas bendahara. Kenapa? Karena orangnya teliti. Jadi kalau kita belajar psikiaternya Yudas, orangnya kalem, gak kayak Petrus. Petrus itu kan ugal-ugalan toh. Lek ngomong kok yoyo, sewombong pokoknya lek Petrus itu bareng aku tahu. Kalau Yudas enggak. Yudas itu orangnya diem. Duduk, suka mengamati ruangan, suka mengamati temannya, suka melihat wajah Yesus. Itu Yudas. Dari karakternya kalem, teliti, makanya dia dipilih menjadi bendahara, pegang duit. Ya, next. Lah, mengapa Yudas mengkhianati Yesus? Kata mengkhianati ini bahasa aslinya paradidomi, menyerahkan kepada lawan. Tetapi karena konteksnya ini tentang menyerahkan Yesus kepada tentara-tentara Romawi, maka disebut dengan mengkhianati. Mengapa kok jadi mengkhianati? Apakah memang betul Yudas ini butuh duit? Ya, next. Lah, di dalam masyarakat Israel Bapak Ibu, memang kalau kita membaca kitab di Alkitab perjaman kita ini kayak sepintas ya. Tapi kalau kita hubungkan dengan sejarahnya, dengan konteksnya Yudas, terkait psikologinya Yudas, Bapak Ibu, ternyata di Israel ada 5 golongan masyarakat yang umum menjadi satu Yehuda itu. Yang pertama ada golongan yang namanya Farisi, hidup seperti agama tingkat tinggi, ya, tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Dia pokoknya semuanya bicara tentang Taurat. Kemudian ada orang ahli Taurat. Ahli Taurat itu hanya menyalin kitab Taurat, diterjemahkan menjadi kitab terjemahan dalam sehari-hari atau misnah itu. Kemudian dia banyak menciptakan hukum-hukum. Makanya dia banyak duduk di Sanhedrin, pengadilan. Ya, ada namanya Saduki. Saduki itu orang para imam yang besar, tinggalnya di Bait Allah, urusannya dengan pemerintahan Romawi. Ada orang namanya Eseni. Kelompok Eseni ini kelompok yang menyendiri. Dia mengutamakan kekudusan seperti Maria, Marta, Lazarus itu kelompok Eseni. Ya, dia menyendiri. Lah, ini ada kelompok yang satu pejuang. Mau nggak mau pikirannya pokoknya harus Israel harus merdeka. Pokoknya Israel harus merdeka. Ini namanya kaum Selot. Nah, kaum Selot. Makanya ada di Alkitab katakan Simon dari Selot. Nah, kelompok Selot ini adalah kelompok yang berjuang keras memperjuangkan Israel itu lepas dari penjajahan Romawi. Lah, Yudas Iskariot adalah kelompok orang Selot. Maka pikirannya Yudas, bagaimana caranya Israel merdeka secara politik, ya. Yudas mikirnya Israel merdeka secara politik. Next. Ya, Yudas terdidik dalam sistem Yudaisme, tenang, penuh perhitungan, teliti, jiwanya revolusi. Yudas berpikir bahwa Yesus
itu adalah Mesias yang dikatakan oleh Musa. Next, baca enggak? Ulangan 18 ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Karena Yudas ini orang yang hafal tentang kitab Taurat, para nabi dan Mazmur. Dia ingat bahwa Yesus apa yang dilakukannya persis dengan Musa. Ya, dasar teologinya Yudas, Ulangan 18 ayat 15. Ya, dia menganggap bahwa seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, sama seperti Musa, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengar. Makanya Yudas berpikir semua perbuatan atau perilaku Yesus, atau Yudas ini orangnya kan menang, saudara. Gerak-geriknya diamati, dilihat, dipahami. Kenapa? Karena dia ini orang yang berpikir gimana nubuatan itu terjadi. Ya, next. Pandangan Yudas Iskariot. Yesus itu Mesias yang akan memimpin mereka melawan Romawi, berperang seperti Musa, mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, keluar melawan Firaun. Musa menjadi patokannya Yudas kayak Yesus. Yang pertama. Yang kedua, Yesus adalah nabi yang dikatakan Musa karena polanya sama menurut Yudas. Mujizat yang dibuat sama, yang paling mendekati, yang paling membuat seluruh orang Israel meyakini bahwa Yesus adalah Mesias yang akan memimpin mereka melawan Romawi adalah mujizat 5 roti 2 ikan. Ya, kalau dilihat dari mujizat 5 roti 2 ikan, mereka berpikir kok sama ya? Orang Israel di padang gurun dikasih mana oleh Musa. Ini cuma 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang lebih. Konsepnya Yudas, konsepnya seluruh orang Israel sama persis. Yesus adalah Mesias yang akan memimpin mereka memberontak melawan Romawi, sehingga akan menjadi Israel yang baru, yang jaya, seperti zamannya Daud. Coba kita lihat, next. Sebentar. Apakah Yudas Iskariot ada benar-benar pencuri? Ini seringkali Alkitab mengatakan bahwa Yudas itu pencuri. Ya, karena kita menganalisa berdasarkan kitab yang kita baca. Tapi kalau kita pelajari tentang psikologinya Yudas, Bapak Ibu, antropologi dan perjalanan sejarah, ternyata di otaknya Yudas ini berpikir biaya revolusi, tapi nggak dicatat di Alkitab. Makanya terjadi pembelajaran supaya kita tahu apa betul Yudas itu betul-betul pencuri. Karena Yesus tidak pernah ngomong Yudas pencuri. Yesus ngomong Yudas itu iblis. Yang ngomong pencuri siapa? Yohanes. Ya, coba next. Baca, Kak. Yohanes 12 ayat 5. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Next. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ini konteksnya pada waktu Yesus diundang makan malam, perjamuan, karena Lazarus telah bangkit dari orang mati itu koyok syukuran gitu loh, saudara. Jadi diundang syukuran. Pas syukuran itu Maria memecahkan minyak narwastu yang cukup mahal itu dan meminyaki kaki Yesus. Spontanitas Yudas berpikir karena Yesus adalah
Mesias yang dijanjikan untuk memimpin revolusi Israel melawan Romawi, dia berpikir, kenapa kok diboroskan? Saudara. Jadi pikirannya Yudas, duit itu nanti bisa untuk biaya revolusi. Tapi konteksnya Yudas ini memikirkan yang dihadapi kelompok selot, tapi dia nggak ngerti maksudnya. Ya, next. Apakah cuma Yudas yang berpendapat begitu? Enggak, Bapak Ibu. Semua orang Israel yang lagi terima makan roti dan 2 ikan lagi persis sama pendapatnya. Coba next. Baca, Kak. Yohanes 6 ayat 14. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Next. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah, jadi pada waktu Yesus memberi makan 5.000 orang itu, Yesus tahu bahwa mereka akan memaksa Yesus jadi raja mereka, raja fisik, raja politik, untuk memberontak kepada Romawi. Dia tahu semua. Ya, Yudas punya pikiran sama dengan orang Israel lainnya. Gimana dengan murid-murid yang lain? Next. Baca, Nak. Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Sebelum Yesus naik ke surga, selama 40 hari dia berulang-ulang berbicara, bahasa aslinya mengajar, menjelaskan kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Muridnya sih tanya, maka bertanya mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pikirannya mereka kerajaan Israel yang bentuknya fisik. Jadi pikirannya Yudas, orang-orang Israel dan murid-murid yang lain, Yesus raja secara fisik yang akan memimpin bangsa Israel berperang melawan Romawi yang menjajah mereka. Itu pikiran mereka semua, Bapak Ibu. Ya, next. Apa artinya 30 uang perak bagi Yudas? Apakah butuh? Yudas ini tidak pernah pulang loh, Bapak Ibu. Yudas ini bareng sama Yesus, sama murid-muridnya ya bareng. Yudas yang mikir nanti nginepnya di sana, makannya ini, itu Yudas, karena dia pegang duit. Terus pada waktu dia menghadap para imam-imam itu, apakah uang 30 keping perak, uang 30 perak ini dia betul-betul butuh? Karena 30 uang perak ini upahnya seorang budak paling terkecil, Bapak Ibu. Apakah Yudas butuh uang seperti itu? Kalau kita baca konteks apa adanya, kayaknya Yudas sih moto duit tenanan. Tapi kalau kita baca konteks sejarahnya dan psikologinya Yudas, Bapak Ibu, beda lagi. Pikiran dia apa tentang apa? Revolusi. Pikiran dia biaya revolusi. Kenapa kok tahu? Sebab perjalanan Yesus sejak awal memanggil Yudas sampai pada akhirnya yang ngatur duitnya, nginep makannya Yudas. Jadi Yudas tahu biaya semua yang dibutuhkan itu berapa besarnya untuk revolusi. Pikirannya Yudas tetap berapa besarnya untuk berperang melawan Romawi. Ya, arti 30 uang keping perak bagi Yudas itu memaksa Yesus menjadi raja. Raja Israel dipaksa. Kalau Yesus berhadapan langsung dengan tentara Romawi, tentara Romawi akan dibuat mereka kocar-kacir karena Yesus punya kuasa. Dia melihat dan meneliti Yudas. Tetapi pada waktu Yudas melihat Yesus menyerahkan dirinya, Yesus dipukul, Yesus dihajar, dia menangis dan menyesal. Next. Masalahnya Yudas ini hafal kitab Taurat, kitab para nabi, kitab Mazmur, hafal.
tapi dia tidak ngerti maksudnya. Ini kita bisa tahu kalau baca Lukas 24 ayat 44 sampai 45. Yesus menjelaskan mereka memang tidak tahu, mereka hafal tapi tidak tahu. Makanya Yudas punya pola pikir yang salah bahwa Mesias datang adalah untuk memimpin Israel memberontak Romawi secara fisik. Tapi dia tidak tahu kedatangan Mesias itu untuk menebus dosa umat manusia. Dia tidak tahu bahwa Yesus datang untuk membayar hutang. Dia nggak tahu konteks, salah dalam memahami kerajaan Allah. Yudas, fokus Yudas, Israel merdeka secara politik. Yudas menyesal tanpa pertobatan. Next. Bapak Ibu tahu akhir hidupnya Yudas? Bunuh diri, gantung diri. Coba, kalau sudah bayangkan ini cerita biasa atau bukan? 12 murid, semuanya Yesus memilihkan 12 murid. Yang 11 semua dari Galilea, rata-rata nelayan. Cuma satu tok dari wilayah Yuda paling selatan menjadi pusat keagamaan orang Israel. Yudas Iskariot, pinter lagi, taat, maksud taat secara liturgi, ya, seorang revolusioner, ingin terus membuat Israel itu merdeka. Pada waktu dia duduk di rumahnya sebelum dipanggil melihat tentara Romawi yang brok, dia berpikir, kenapa ada Romawi di tempat ini? Kalau kita baca tentang psikologinya Yudas ini orang yang nasionalismenya tinggi, Bapak Ibu. Tetapi dia salah memahami tentang kerajaan Allah. Ya, berakhirnya gantung. Lah tadi kuasanya tadi loh saudara, kan gak guna loh. Punya kuasa, punya karunia, hafal, semuanya diakhirinya dengan gantung diri. Next. Yudas ini apa bukan jadi simbol? Saudara dan saya suruh belajar tentang Yudas. Yudas ini prinsipnya adalah orang yang fokus hidupnya hari ini, jasmani. Jadi pingin kaya, melok Yesus. Nah, saya melihat Bapak Ibu, pada waktu saya ada di Malang, ada kesaksian seorang bapak, ayo pokoknya enak kau lihat melok Yesus, gue masih kaya. Nah kemudian saya kan diajak melayani lagi beberapa tahun. Saya ketemu Pak itu, kok jarang ke gereja gitu. Pak kebetulan pas ketemu, Pak kok lama ndak ke gereja ya? Aku wis cerai ambil istriku. Loh kok cerai? Wis ternyata hidup susah ya Pak melu Yesus itu. Loh dulu kena, dulu istri kan dia Muslim Bapak Ibu, tapi istrinya Kristen. Dulu dia bilang, ayo Mas, pokoknya lah di melu gereja mesti dipulihkan. Semen mesti sugih, melu aku penak. Nah, nikah dia ujiannya sound system, tapi dia pisah dengan istrinya. Ketemu saya pas pelayanan itu, ternyata mengikut Yesus tuh gak penak Pak. Lah kok sekarang kok sih nang gereja? Lah aku lah gak nang gereja malah gak penak nih. Yudas itu gambaran Bapak Ibu. Saudara saya cuma memperhatikan jangan seperti Yudas. Yudas punya karunia, punya kuasa loh. Yudas pinter ngajar timbang saya loh. Pada waktu Yudas sembuhkan orang sakit sembuh, Yudas lebih hebat dari saya. Ternyata bisa seperti itu Bapak. Yudas itu simbol bagi saudara dan saya untuk belajar. Saudara dan saya juga setia loh melayani Tuhan. Setia, rajin komsel, rajin kemis pemuritan, rajin menginjil. Tetapi ingat, Yudas ini selama hidupnya tidak berubah karakternya. Matius sama Yudas beda. Matius itu pemungut cukai, bukan orang revolusioner,
bukan orang yang ingin menggerakkan Israel menang, tapi Matius ini malah jadi bekerja sama pemerintahan Romawi. Matius malah orang yang dianggap menjadi penjahat bagi Israel. Jadi semua orang Israel yang lewat di rumahnya, di kantornya Matius meludah, karena Matius dianggap orang yang berkhianat kepada bangsanya. Antek. Ya, Matius ini orang yang sudah disendirikan, dikucilkan orang-orang Israel, Bapak Ibu. Tapi kalau saudara lihat, setelah Yesus berkata, Matius, aku mau ke rumahmu, bericikan uang diuake, ditinggal, blek, ikut Yesus, hidupnya berubah. Maka Matius, kalau kita lihat cerita konteksnya Matius menjadi penulis Injil yang menceritakan perjalanannya dengan Yesus. Konteks karakternya Matius setelah bertemu Yesus berubah, tapi karakternya Yudas 3 tahun menjadi murid tidak berubah. Petrus menyangkal Yesus 3 kali, tetapi setelah bertemu dipulihkan oleh Yesus, dia berubah. Bapak Ibu, ini bukan suatu kebetulan kisah ini. Saudara yang saya suruh belajar, Yudas ini kurang opo. Makanya Paulus ngomong next. Nah, next. Apa kata Paulus? Baca nak, next. 1 Korintus 13 ayat 1, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Inggris, bahkan sampai bahasa malaikat itu bahasa roh. Saudara bisa berbahasa roh dengan fasih, bisa menerjemahkan bahasa roh. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kasih, next. Dalam bahasa Indonesia kasih, yo kasih, next. Tetapi dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu, kata kasih itu ada 4. Yang pertama adalah agape. Agape itu kasih. Jadi agape itu apa? Agape itu kasih tanpa syarat bentuknya, yaitu sering disebut dengan karakter Allah. Agape itu karakter Allah. Ada filia. Kata filia itu kasih. Filia apa? Persahabatan. Ada storge, kasih. Ya kasih apa? Keluarga. Ada eros. Tetapi dalam Korintus 13 ini, Bapak Ibu, Paulus tidak menggunakan kata filia, tidak menggunakan kata storge, tidak menggunakan kata eros, tapi kita lihat bahasa aslinya. Next, nah. Bahasa aslinya menggunakan kata agapen. Agapen itu berasal dari kata agape. Jadi kalau dibaca seperti ini, next. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai karakter Allah, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Gak ada artinya. Next, ayat 2, baca nak. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku mempunyai karunia menyembuhkan tadi kayak Yudas, semua karunia dimiliki oleh saudara saya, bahkan bernubuat, mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan tentang Alkitab, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak Kita lihat bahasa aslinya kasih berubah atau tetap. Next. Kata kasih yang dipakai tetap agapen. Agapen itu agape, karakter Allah. Jadi kalau dibaca, next.
Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai karakter Allah, aku sama sekali tidak berguna. Satu lagi, next. Baca. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kita lihat bahasa aslinya berubah tuh tetap. Bahasa aslinya menggunakan kata agapen, bukan filia, bukan eros. Artinya next, kalau dibaca menjadi seperti ini. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai karakter Allah, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Next. Yesus memberikan peringatan buat saudara dan saya tentang karakter Allah. Next. Baca. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Stop. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, bukankah aku menyembuhkan orang juga demi namamu, bukankah aku juga tumpang tangan orang sakit juga demi namamu? Next. Baca. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Perhatikan ayat ini. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Karena di dalam diri saudara saya tidak kelihatan karakternya Allah. Maksudnya ayat ini. Aku tidak mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan artinya selama saudara dan saya mengenal Kristus, karakternya nggak berubah. Itu disebut dengan pembuat kejahatan. Seperti Yudas. Ya, tenang ya Bapak Ibu. Sewopi lah. Jadi intinya apa Bapak Ibu? Di dalam diri kita harus ada karakter. Pinter semuanya, punya kuasa, rajin semuanya, ibadah dilengkapi dengan karunia-karunia semuanya saudara. Tetapi kalau saudara saya tidak ditemukan karakter Allah di dalam diri saudara, maka tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Next. Agape ya Pak, sedikit nih karena waktunya mau habis, sedikit aja. Yang pertama contohnya agape itu sabar ya. Makro tume, sabar. Kata makro, makros itu panjang lebar, tume itu emosi, jengkel yang meledak. Pernah nggak Bapak Ibu jengkel itu, menjengkelkan itu? Saudara yang kelihatan orang yang membuat saudara jengkel setiap hari sampai saudara kayak meledak. Nah, sabar itu artinya kejengkelan yang mau meledak tadi itu nggak jadi. Piye caranya Pak? Saya punya pegawai saudara. Pegawai saya ini paling pinter. Jadi suatu saat ada Idul Fitri, itu saya kan biasa dikasih tetangga itu bingkisan. Nah sekarang dia kalau Natal saya dikasih bingkisan, balik lah Idul Fitri berarti aku tuh bales gitu loh saudara. Lah Bu Edi ini membelikan sesuatu yang sepadan karena dia dulu memberikannya kok mahal. Lah barangnya berarti kayak gak enak nih. Jadi barangnya diberikan yang lebih bagus kayak dulu. Kan bales gitu maksudnya. Saya nyuruh pegawai saya dia. Ini nanti kasihkan ke Pak Dika. Rumahnya pojok timur sendiri, tukang sunat, mantri sunat. Tahu? Ya tahu. Jangan lupa ya, Pak Dika mantri sunat. Nanti biar diantar Felix.
Ya, wis tahu ya, tahu budal saudara. Sampai sana wis balik. Sudah B, sudah. Mbak, ada orang tadi nggak ada Bu. Terus ya tak kasihkan di rumah sebelahnya mobilnya DK. Loh, lah iki terus Bu Edi ati gak ngamuk ya apa karena barangnya itu sudah nggak ada saudara. Mek satu ndili kita. Dulu ngasihkan ke rumahnya Pak Dika sebelah pojok timur pojokan, tukang sunat, mantri sunat namanya Pak Dika. Karena tutup omahe ditaruh ngarepe ana mobil plat DK. Ditaruh di kena kono, terus ngomong wis mau ngamuk ini bedinya. Lah karena barang gak ono, lah besok wis Idul Fitri saudara, golek ndi? Ayo. Ate gak ngamuk saudara. Barangnya sing golek kengkang tikene gak ono. Itu menjengkelkan loh. Tapi namanya sepadu itu sate moring ini, saudara sate ngamuk ya saudara. Iling loh. Miyane lek kok yo ngrokno lu ngarep dhewe. Terus jadi gak sida. Lah harus yo apa ya? Sebene. Lah engko yo apa wonge lah kok gak dikei Idul Fitri gak diteri wong ngene Natalan diteri. Ya sebut digolekno ala sing persis iki. Saudara. Lah kok ya kebetulan yang ada diteri iki nang omah makan saudara pas Idul Fitri. Yo ngomong terus terang Bu Edi. Lah kok sakane ge ngarep-ngarep kok gak diteri gitu saudara. Kan ditunggu-tunggu saudara. Lah ini sabar itu kejanggalan yang mau meledak itu bisa nggak kita nahan itu? Yesus itu sabar, mengampuni, saudara. Angel loh mengampuni. Ayo saya tanya pada saudara, ada nggak yang pernah dicelakai oleh orang tuanya? Kalau saudara bisa mengampuni, berkatmu akan dibuka. Tapi kalau kau nggak bisa mengampuni, berkatmu sak gitu tak. Itu angel loh saudara. Apalagi kalau itu rentetan rombongan. Jadi ayah, ibu, mertua, nenek, rentetan rombongan menyakiti saudara. Itu angel loh ngampuni. Saya kesaksian sedikit Bapak Ibu. Makanya pada itu sampai kenapa saya hijrah ke Ngawi saudara. Saya mengalami peristiwa apa itu, ayah saya ini nikah lagi. Dan dia berpikir, ibu tiri berpikir kalau saya mati berarti hartanya semua atas nama dia. Sehingga dia melakukan sesuatu, saya di magic. Nah Ibu Edi makan semuanya nggak apa-apa, kok saya makan jadi sakit. Sehingga ceritanya kita tahu bahwa oh bapak kok jadi begini ya ke saya. Tapi pada waktu itu saya mengalami peristiwa yang harus mengampuni dia. Makanya pas saya ke Ngawi tahun 2004 itu pertama kali Pak Bambang ngajar sini tentang Yunus, saya langsung disuruh ngampuni orang tua. Saya pulang saudara. Tadi Pak Bambang ngajar pertama kali itu, saya pulang, saya nemu ayah saya, tak kasih, saya nangis, saya cerita tentang peristiwa dia membunuh saya nangis. Dia nggak bisa ngomong apa-apa saudara, tapi terus tak berkati, saya mengampuni. Terus saya cari ibu turinya, saya cari yang lainnya, ibu mertuanya. Saparani kabeh semua saudara. Sak pimpinan saya, sak satpame saya tak goleki. Sak guru-guru dua sing melakukan sesuatu yang menyakitkan saya tak puaran situ saudara. Sak bereskan saya minta maaf, bukan minta maaf ngomong toh, tapi tak berkati. Saya tahu kalau melepaskan pengampunan seperti itu saudara, sakit menderita rasanya. Tetapi Tuhan bisa buka jalan loh. Saya merasakan itu saudara. Jadi untuk menjadi karakter Allah ini saudara, itu tidak bisa instan. Belajarnya kapan? Sekarang. Bapak ibu yang keluarga, pernah nggak saudara saling tersinggung? Pernah nggak saudara walaupun sak gereja duduk bareng? Saya konseling terakhir Bapak Ibu, keluarga suami istri numpak mobil bareng di gereja. Tapi setelah pulang, tiba-tiba istrinya menangis. Dia minta bicara. Saya sama Bu Edi konselingi mereka. Saya tanya kenapa? Nak gereja bareng saudara, tapi di rumah dewi-dewi, tidur dewi-dewi. Sing lanang punya kenalan dewi-dewi, sing wedok rajin. Akhirnya sampai memutuskan untuk cerai. Bu Edi bilang jangan cerai, jangan cerai. Kita ngobrol dengan pengalaman-pengalaman kita selama di Ngawi. Proses itu, puji Tuhan, 2 tahun kemudian dia bertemu, tidak cerai. Suami istri jadi rukun, dia mencemponsori gereja, jadi pelayan Tuhan. Bapak Ibu, apapun pembentukan karakter ini Bapak Ibu, harus dimulai sekarang. Nanti Bapak Ibu kalau ada waktu datang serinya lanjutannya ini, bahwa semua
orang Kristen yang mengenal Tuhan akan digarami dengan api. Wangel Pak, sakit Pak, nanti bicara tentang penderitaan nanti sore. Jadi kalau Bapak Ibu nanti sudah ada waktu, datang. Kita akan belajar bareng tentang proses penggaraman supaya sudah tahu. Jadi pada waktu saudara kles sama istri di rumah, dibentai sama istri ini, lah aku ngelanang kok bentak-bentak, saudara tidak buru-buru marah. Saudara bisa kendalikan dirimu bahwa itu ada proses penggaraman yang Tuhan ujikan pada setiap orang yang percaya kepada Dia. Ya, hari ini next. Nanti yang lainnya baca di 1 Korintus 13 itu tentang agape. Next. Karunia itu bisa hilang karena karunia itu diberi. Tapi kalau karakter tidak akan bisa hilang. Kuasa itu bisa hilang, tapi kuasa itu pemberian. Kalau kedewasaan itu proses. Pelayanan bisa hilang karena itu diberi. Tapi kalau pengenalan akan Kristus itu proses. Next, terakhir. Hari ini kita sudah sedikit, walaupun tidak begitu jelas, tidak begitu sempurna, saudara bisa memahami lagi opo kok Yudas yo. Seluruh muridnya itu semua dari Galilea, cuma jukuk sitok kayak modelnya kayak contoh orang yang taat dekat pusat agama, karena Yerusalem merupakan pusat keagamaan. Kok pada akhirnya hidupnya seperti ini? Tetapi Matius yang dianggap sebagai pendosa, hidupnya selalu dalam cerita dia penulis Injil, Bapak Ibu. Ada perubahan karakter. Apapun masalah saudara hari ini, Bapak Ibu, jangan buru-buru nyalakan Tuhan, jangan buru-buru nyalakan istri, jangan buru-buru nyalakan suami, jangan buru-buru nyalakan anak, jangan buru-buru nyalakan perusahaanmu, jangan buru-buru nyalakan semuanya. Karena apa yang terjadi pada saudara saya ini sedang proses pembelajaran karakter. Ya, saya undang tim musik, Mas. Semoga firman Tuhan hari ini bisa membuat saudara punya pandangan baru. Bahwa saudara dan saya dipanggil bukan untuk diselamatkan saja, tapi saudara dan saya dipanggil untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Coba Bapak Ibu masih ingat nggak Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 33? Bisa bantu Kak? 1, 2, 3. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Yang dicari paling utama apa? Kerajaan Allah. Sekarang Yesus sebelum naik 40 hari berulang-ulang ngajar tentang apa? 1 Kisah Rasul pasal 1 ayat 3. Coba Kak, Kisah Rasul 1 ayat 3. Tadi kalau Matius 3, Matius 6 ayat 33 hafal ya. Dia berkata carilah dahulu, yang prioritas yang utama adalah kerajaan Allah. Yesus sebelum naik ke surga ngomong lagi selama 40 hari berulang-ulang. Baca Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Apa yang bicarakan sama Yesus selama 40 hari berulang-ulang? Apa yang Yesus katakan carilah dahulu? Apa yang dikatakan? Carilah dahulu. Apa yang dicari? Kerajaan Allah. Sebelum Yesus naik ke surga, dia berkata mengajar 40 hari berulang-ulang tentang apa? Kerajaan Allah. Apa sih Pak kerajaan Allah itu? Kerajaan bahasa aslinya Basiliah. Kerajaan Allah, bagaimana Allah memerintah dalam hidup saudara.
Jadi bukan yang akan datang, tapi sekarang. Itu bicara tentang karakter. Oke, coba kan baca. Kisah Rasul 1 ayat 3. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara. Berbicara ini dalam bahasa aslinya menjelaskan, mengajar kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ya. Yesus berpesan tentang karakternya Allah. Jadi hari ini Bapak Ibu, apapun yang saudara dan saya alami, jangan buru-buru meninggalkan Tuhan, jangan buru-buru menyalahkan Tuhan, jangan buru-buru kita menyalahkan suami atau istri. Sabar, ya, karena ada proses penggaraman hidup kita untuk belajar tentang karakter